Bismillah. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Yang mukmin, muslim, terus yang non muslim, semua agama yang berada di Indonesia ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Jangan lupa terus berdoa, beramal baik, dan berbudi baik ya. Itu yang harus kita ajarkan kepada anak cucu generasi muda ke depan, budi baik ya. Di sini tuh pagi ini apa ya, aku ingin berbincang-bincang lah ya di sini tentang apa ya. Aku ini sebagai supporter, kalau dalam basket itu supporter ya, terus aku juga komentator, aku juga apa ya, di sini tuh akhir zaman ini jadi pengamat ya, terus di sini qadarullah aku dituntun ke YouTube ya. Di sini tuh what's wrong, ada apa gitu sebenarnya, berarti ada hal-hal yang terjadi dan harus kita benahi semuanya ya. Di sini tuh apa ya, ketika aku ke Masjid Nabawi ya, terus kalau kita maya, Rasulullah bertanya, oh where are you come from, kalau kata bahasa Inggrisnya. Nabi Muhammad itu ngerti ya, semua bahasa mengerti, makanya doanya itu diridhoi semuanya, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Betawi, bahasa Inggris, bahasa Arab, apalagi semua ya. Jadi bisa dipahami lah gitu. Di sini tuh apa ya, aku berasal dari Indonesia gitu. Kenapa aku apa ya, memakai atribut batik gitu ya. Terus ini Palestina ya, ini ada punya makna ya. Kalau ini secara kebangsaan ya, aku beridentitas, aku berasal dari bangsa Indonesia gitu ya, orang Indonesia, wanita Indonesia. Terus ini global, kenapa aku menggemborkan apa ya, Palestina ya secara global umum, jadi ini mendunia gitu ya. Apa ya, atribut ini mendunia gitu, semua orang kenal Palestina gitu. Di sini tuh merangkul semua, untuk semua gitu. Simbolnya itu untuk semua kalangan, semua paham, merangkul ya. Jadi punya simbol-simbol ya. Kalau aku berbuat sesuatu atau membuat sesuatu itu punya makna ya. Jadi di sini tuh apa ya, sebenarnya apa yang terjadi ya di sini tuh, aku tidak merasa kadar siapapun ya, tetapi di sini qadarullah ya. Ketika sepulang umroh itu rame ya ibu-ibu tuh, Umi kadar kecil Pak Harto. Kata aku teh, kok tahu ya? Jadi di sini tuh ada hal-hal yang tidak aku ketahui tapi mereka tahu lebih dahulu. Nih untuk klarifikasi, aku tidak berniat membahas dari zaman-zaman kemarin ya itu, tapi perbaikan ya, bagaimana kita remove apa improve ya, bagaimana kita improve dari segi akhlak, dari segi kebaikan, dari segi pembangunan finansial ya di situ. Jadi di sini tuh apa ya, jadi apa ya, di sini tuh yang paling berbahaya yang tidak disadari adalah dari sisi faham kebangsaan. Mohon maaf ya, seperti yang aku ceritakan dari umroh 2018, kita ini kan bangsa timur ya. Jadi ketika kita sampai ke Arab Saudi itu ada senyum, kalau tidak bisa bahasa ya senyum, minimalnya ngangguk kayak sama yang berbeda negara. Kenapa? Karena kapan lagi kita bisa melihat keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati itu kan kita pelajari ya waktu sekolah zaman dulu ya, keanekaragaman hayati dengan berbagai ras ya. Kita ketemu di Arab ya, ada orang yang postur tinggi sampai aku juga ya Masya Allah gitu ya, orang Arab seperti posturnya seperti itu. Terus ada orang India, orang Pakistan, orang Malaysia, orang mana lagi ya, ada yang keturunan lain ya, pokoknya apa yang
kayaknya ada orang dari mana ya, Swedia juga, pokoknya ada semua negara lah ya. Kapan lagi kita bertemu dengan semua ras yang Allah buat gitu ya. Jadi di situ ada apa di sini berarti apa ya, datang ke sana tuh aku untuk melakukan apa ya, tapakur ya. Maksudnya gini loh, apa tuh istilahnya, apa, menikmati keindahan bukan hanya Ka'bah aja, tapi keindahan yang Allah buat dengan berbagai postur tubuh manusia. Jadi di sini tuh dengan berbagai macam warna kulit ya kan, ada yang putih, ada yang hitam. Tapi di sini kita meraih, di sini tuh yang harus kita kedepankan adalah azas kebangsaan, bukan paham kebangsaan, azas kebangsaan. Bagaimana azas kebangsaan itu bisa tercermin dalam diri bangsa Indonesia itu dengan adab ya, adab sopan santun, adab budi baik. Itu budi baik, perlunya budi baik dalam diri seorang mukmin yaitu ya di situ. Jadi jangan kalau kita selonong boy ya, ngerasa aku tuh dari Indonesia, jangan gitu ya. Yang aku kaji ya, jadi senyum minimalnya tuh ngangguk gitu. Kalau ada apa ya, jemaah umroh atau haji yang berpapasan tuh angguk, senyum. Kalau tidak bisa bahasa oke lah, tidak jadi masalah gitu. Yang penting di situ kadang usapan, salaman, usap udah cukup gitu. Di situ kita tidak akan pernah merasa kesusahan dan disusahkan. Di sana tuh akan ditolong terus gitu ya. Akan, kalau kita memberikan petunjuk sama orang, maka kita juga akan diberikan petunjuk. Seperti apa yang kulakukan ya. Aku tidak tahu bahasa, tapi di sana itu jangan pernah membanggakan aku bisa bahasa Inggris, aku bisa bahasa Arab, apalagi bahasa Indonesia. Jangan pernah ya. Jadi benar-benar harus murni bersih di sana itu. Allah itu maha tahu. Di sana tuh hati yang dinilai itu hati. Ketika umrah haji itu hati. Bagaimana aku sampai begini, aku kan tidak tahu bahasa ya, tapi aku berusaha menolong seseorang dari India, kalau enggak dari Arab apa India ya, aku juga tidak tahu. Jadi kebingungan ketika dia mau dia mau melakukan kayak kebingungan gitu. Dia mau masuk toilet, tetapi bagaimana ya katanya, aku apakah harus dibuka baju-baju yang tawaf itu kan kalau dibilang mah apa ya, tanim, menjadi di tanim ya. Jadi kebingungan gitu. Nah aku bilang masuk dan tidak boleh kelihatan sama orang. Coba menjelaskan dengan bahasa Arab apa bahasa India. Aku berusaha dengan bahasa tubuh. Jadi menyuruh dia untuk dengan bahasa tubuh ya. Jadi aku pegang tubuhnya terus suruh masuk ya, ke dalam toilet maksudnya gitu. Ya udah di situ terus dia buka-buka kan, harus wudu lagi. Jadi dia kebingungan di situ. Tidak perlu bahasa apa gitu ya. Ya syukur-syukur kalau bahasa kita fasih ya, bahasa Arab, bahasa Inggris semuanya gitu. Jadi di situ hati ya. Terus sampai setelah selesai ya dia mengucapkan terima kasih ya. Oke, aku udah ini ya, udah oh ya udah gitu, terima kasih katanya gitu. Hati aku juga udah merasa senang gitu ya. Nah tidak taunya ketika di dalam masjid Tanim itu dia manggil, dia masih ingat sama aku gitu ya, sama saya maksudnya ya. Mohon maaf ya, kadang-kadang aku tuh kenapa aku bilang aku untuk menegaskan sesuatu, ada bahasa aku untuk menegaskan sesuatu hal ya. Jadi di sini tuh dia manggilin aku ya gini ya. Jadi dia juga tidak tahu bahasa, jadi dia cuma melambaikan tangan sini gitu. Kalau kita mah ya setelah aku mendekati dia, aku dicium, tahu nggak? Dicium sama sesama jemaah yang dari berbeda negara gitu. Itu ya hal-hal yang luar biasa ya. Jadi di situ kita tidak tahu bahasa, tetapi berarti dia mengungkapkan tanda terima kasih dengan mencium aku gitu. Perempuan, bukan laki-laki. Jadi di sini tuh berarti di sini budi baik, akhlak kita berusaha mengungkapkan apa yang ada dalam hati kita tuh tercermin gitu di situ. Jadi di situ paham kebangsaan tuh yang luar biasa ya. Jadi di situ tuh
kalau dibilang mah aku dari Jawa Tengah, aku dari Jawa Barat gitu, jadinya bangga-banggaan gitu. Aku tidak suka ya kalau aku jujur-jujur mah ya. Jadi di mana ya? Jadi di mana lah? Di sini kan ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika ya, bangsa kita ya, berbeda-beda tetapi satu tujuan gitu. Satu tujuan itu gotong royong, rereongan sarupi dulu mah ada ya bahasa seperti itu ya. Terus apa ya? Di sini tuh apa ya? Kalau aku harus katakan ya, banyak ada kekecewaan yang aku rasakan ya ketika melihat dari sifat-sifat orang-orang kita ya, maksudnya rakyat Indonesia ya, terhadap yang luar gitu, termasuk ke sahabat aku ya yang sekarang udah wafat itu, ketika memperlakukan pramugari di pesawat itu ya, jadi rewel gitu ya. Jangan seperti itu. Pramugari itu sepertinya itu non muslim ya, dan kita harus memperlakukan lebih dan mencerminkan diri kita itu mencerminkan budi baik yang akhlak lah ya di situ. Berarti jadi jangan rewel, misalkan dikasih ini nggak mau terus minta dibalikin lagi, katanya jangan begitu kan. Waktu itu ingin seperti aku ya, nasi goreng atau apa ya waktu itu, terus ditukar sama dia, ingin tukar gitu, ini keboleh rewel gitu. Di sini tuh kan Islam tuh memperlihatkan akhlak. Di sini tuh Islam tuh mengayomi yang dan mengayomi yang berbeda negara, dan berbeda mengayomi yang berbeda kepercayaan. Berarti di sini agama ya, mengayomi yang berbeda agama. Nah di sini tuh dan kita itu harus mencerminkan bahwa kita itu mau umroh gitu, mau ke Baitullah gitu ya. Jadi harus menghormati meskipun itu yang non muslim sekaligus ya. Waktu itu oke lah gitu. Jadi banyak sekali, tapi kalau aku kan belajar karakter orang juga, nanti dia tersinggung gitu. Cuman aku tetap ngomong juga, Kak jangan begitu gitu, terimalah gitu ya. Jadi di sini tuh kalau kita mau umroh haji tuh lebih baik diam ya. Terus itu aja, talbiyah gitulah di dalam hati itu. Jadi jangan kayak mau travel gitu, kayak mutur. Jadi itu yang aku ingin sampaikan ya kepada semuanya ya, perbaiki semuanya, karena di sana tuh tercermin gitu, akan dengan kalau kita baik otomatis akan tampak semuanya gitu ya. Intinya di sini tuh ketika aku memasuki pintu Makkah udah semuanya diam. Mohon maaf ya kalau aku katakan semua yang kayak bersikap maksudnya kurang kayak gimana ya, aku juga tidak tahu, semuanya diam. Jadi Allah memperlihatkan kebaikan-kebaikan kita ya di situ tuh, sampai mereka juga begini. Ada ya salah satu si Momi ya, ibu katanya, Bu Elis aku pin itu foto, kok Bu Elis bisa itu, katanya bisa lengket sama yang anak Palestina. Waktu itu ada anak Palestina terus duduk di aku, terus aku berfoto, terus akhirnya yang si mama itu terbantu gitu, jadi bisa berfoto sama orang luar. Aku cuma bisa bahasa tubuh sama sedikit bahasa Inggris. Jadi di sini tuh jangan ya merasa bangga dengan bahasa, terus paham kebangsaan ya, karena itu ya yang dilihat waktu di depan Ka'bah itu hanya kebaikan hati kita gitu. Sampai ketika aku kan begini, kalau meminum air jam-jam ya, jadi ini buat perbaikan, buat kayak gimana lah ya, kalau kita mah mau memotivasi orang, jangan sampai kalau kita mah aku ingin orang lain yang umroh itu lebih baik daripada diri aku. Makanya aku bersyukur ketika teman sahabat aku tuh sebelum umrohnya itu memakai nikab ya, dan aku yang mendadani beliau itu ya. Jadi orang lain yang berangkat ke sana tuh harus lebih baik gitu. Bukan masalah nikab ya, ini karena kan di sini negara Indonesia ya, jadi dikhawatirkan ada pemaksaan atau